Dalam surah Yasin ayat 21 terdapat hamzah wasal. Mengapa dibaca ittabi'u? Kenapa bukan attabi'u atau uttabi'u? Jawabannya, karena kalimat ini adalah fiil kata kerja. Cara mudahnya mengikuti harokat huruf yang ketiga, yaitu huruf ba yang berharokat kasroh. Dan kalimat ini masih berkaitan makna dengan kalimat sebelumnya, yaitu qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Kita melanjutkan di surah Yasin. Kita sampai pada ayat 17. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama kaidah hukum bacaannya, tajwidnya. Mari kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Wa ma fathah diikuti alif. Kemarin ada yang menanyakan kenapa huruf yang panjangnya 2 harokat tidak disebutkan namanya. Baik, terima kasih masukannya. Huruf yang mempunyai kepanjangan 2 harokat disebut mad tabi'i. Kaidah mad tabi'i yaitu fathah diikuti alif. Seperti contoh, fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, duma diikuti waw sukun, alif kecil di atas atau di bawah huruf, dan duma terbalik. Itu adalah kaidah dari mad tabi'i. Namun jika dibagi menjadi 5, mad tabi'i ada 5 cabang, yaitu mad iwad, mad badal, mad sila khosiro, mad tamkin, mad alifat. Dan pembahasan tentang 5 mad ini sudah pernah dibuat di video sebelumnya. Nanti silakan, linknya ada di deskripsi. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Wa ma 'alaina, huruf ain jangan samakan dengan hamzah. Huruf ain sifatnya tawasud. Fathah bertemu ya sukun. Huruf layin, layin artinya lunak, maka kita lunakkan harokat fathah ini yang bertemu dengan ya sukun. Alai sama halnya bertemu dengan huruf i. Alaina, mad yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Nah, ini mad jaiz munfasil, panjangnya 4 atau 5 harokat. Tetapi kita pilih salah satu dan kita konsisten. Misalnya kita tentukan 5 harokat kita panjangkan, maka nanti jika terdapat mad jaiz ataupun mad wajib kita samakan 5 harokat. Wa ma 'alaina illal balaghul. Il masuk ke dalam alif yang bertasdid il, lal masuk pada alif lam qamariyah, lam ta'rif yang ciri-cirinya bersukun. Itu salah satu cara mudah untuk membedakan mana yang alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Kita cukup melihat ciri-ciri lam ta'rifnya di sini. Jika bersukun seperti ini maka disebut qamariyah, alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Il, lal, illal bala, illal balaghul mubin. Bala alif kecil di atas mad tabi'i, 2 harokat dipanjangkan. Balaghul, hati-hati pada saat membunyikan huruf ghain, huruf
adnal halqi, yaitu huruf yang keluar dari ujung tenggorokan. Ada dua huruf yang keluarnya dari ujung tenggorokan, yaitu huruf ghain dan huruf kha. Balaghul mubin. Gul masuk lagi pada alif lam qamariyah, lam ta'rif yang ciri-cirinya bersukun, alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Balaghul mubin. Mubin mat yang bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf, mat arid li sukun. Mat arid li sukun biasanya kita memanjangkan 4 harokat, maka kita konsisten 4 harokat. Apa yang dimaksud dengan mat di sini yaitu bi kasrah diikuti ya sukun, mat tabi'i. Huruf hidupnya huruf nun yang berharokat dhammah, namanya huruf hidup dan dibaca waqaf, mat arid li sukun. Mubin. Qalu nun yang bertasdid gunnah musaddadah, kita dengungkan dan ditahan selama 3 harokat. Inna fathah diikuti alif, mat tabi'i 2 harokat kita panjangkan. Qatoi huruf ta ini huruf tebal dan huruf ta huruf tipis. Huruf ta masuk pada huruf isti'ra. Tapoi tapoi. Inna tatayyarna bikum. Tapoy masuk pada huruf ya, hanya masuk tanpa ditahan lama-lama, tanpa mendengung. Tatayyarna bikum. Ra sukun yang didahului fathah kita baca tafkhim. Yarna fathah diikuti alif 2 harokat. Nabikum waqaf jaiz, boleh terus boleh berhenti. La illam tantahu lanarjumannakum. Anggap saja nafas kita tidak mampu untuk melanjutkan pada kalimat berikutnya, maka kita waqaf pada kata lanarjumannakum. La'il nun sukun bertemu lam, idgham bila gunnah, siap masuk pada huruf lam tanpa mendengung, hanya masuk nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 2 huruf ini, namanya bacaan idgham bila gunnah. La illam mim sukun bertemu ta, idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Lam tau nun sukun bertemu ta, ikhfa hakiki, ini juga yang disebut dengan ikhfa aqrab, kita samarkan bunyi nun sukun 3 harokat. Tahu hu duma diikuti waw sukun 2 harokat, mat tabi'i. Tahu lanar ra sukun yang sebelumnya fathah, ra sukun kita baca tafkhim atau tebal. Lanarjumannakum. Juman nun yang bertasdid gunnah musaddadah kita tekan selama 3 harokat. Jumannakum, karena kita wakaf di sini, maka kita kembali pada kata lanarjumannakum. Lanarjumannakum wala yamassannakum minna adzabun alim. Kita uraikan dari kata mim sukun di sini, sekarang kita wasol atau terus. Mim sukun bertemu waw, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung, idhar safawi. Kum wala yamas masuk pada huruf sin yang bertasdid. Wala yamassan nun yang bertasdid gunnah musaddadah kita tekan selama 3 harokat. Sannakum mim sukun bertemu mim, bertemunya 2 huruf mim yang sama, yang pertama sukun, siap masuk pada huruf mim berikutnya dan ditahan selama 3 harokat, mendengung dan ditahan selama 3 harokat, idgham mimi. Min
nun yang bertasdid gunnah musaddadah kita tekan dan mendengung selama 3 harokat. Minna, nah 2 harokat matobi'i fathah diikuti alif. Na azabun dha 2 harokat dipanjangkan. Azabun duma tanwin bertemu hamzah idhar halqi. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini termasuk hamzah dibaca jelas tanpa mendengung idhar halqi. Azabun alim mat arid disukun bertemunya mat yaitu kasroh diikuti asukun dengan huruf hidup yaitu huruf mim berharokat duma tanwin yang dibaca waqaf. Mat arid lisukun 4 harokat kita samakan. Qalu ta'irukum ma'akum. Kita waqaf pada tanda qaf lam, namanya waqaf al-waqfu aula, artinya sebaiknya berhenti. Qalu fathah diikuti alif 2 harokat, lu duma diikuti waw sukun masing-masing 2 harokat matobi'i. Bertemunya mat dengan hamzah dalam satu kalimat. Ciri-ciri hamzahnya yang berupa seperti kepala ain seperti ini disebut mat wajib. Panjangnya kita samakan dengan mat jaiz 5 harokat kita panjangkan. Ta'irukum mim sukun bertemu mim idgham mimi siap masuk pada huruf mim berikutnya dan ditahan selama 3 harokat. Kum ma'akum qaf lam kita wakaf di sini sebaiknya berhenti. A'in dzukirtum a'in nun sukun bertemu zal ikhfa hakiki ini juga yang disebut dengan ikhfa ausat. A'in nun sukun kita samarkan 3 harokat. Duk masuk pada huruf kaf yang bertasdid. Dzukirtum ro sukun yang didahului kasroh kita baca tipis tarkik dzukirtum a'in dzukirtum qaf lam lagi di sini sebaiknya berhenti. Bal antum qaumun musrifun. Bal lam sukun hati-hati jangan sampai tawalud, jangan sampai bala seperti itu tidak boleh, hanya masuk bal antum nun sukun bertemu ta ikhfa hakiki kita samarkan bunyi nun sukun 3 harokat. Antum mim sukun dibaca jelas mim sukun bertemu qaf idhar safawi. Tum qaumum qaw fathah bertemu waw sukun huruf layin kita lunakkan qaumum duma tanwin bertemu mim idgham bi gunnah siap masuk pada huruf mim berikutnya dan ditahan selama 3 harokat. Qaumum musrifun mat arid disukun fun 4 harokat kita samakan. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Kita wakaf di sini. Kita membaca dengan cara tadwir, tidak cepat dan juga tidak lambat. Maka jika nafas teman-teman tidak mampu silakan wakaf pada kata yas'a. Wajah mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, mat wajib mutasi 5 harokat kita samakan. Wajah amin huruf hamzah di sini jangan sampai diseret, harus jelas amin. Wajah amin nun sukun bertemu hamzah idhar halqi, nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Amin aqsal aqo huruf qaf sukun qalqala sugro yang mati asli di tengah kalimat jangan lupa dipantulkan aqo
Aku sol masuk kata alif lam qamariyah. Sol madinati, madi kasrah bertemu ya sukun 2 harokat. Dinati rojului duma tanwin bertemu ya idgham bi gunnah. Siap masuk kata huruf ya dan ditahan selama 3 harokat. Lui yas'ah huruf ain 2 harokat kita panjangkan, alif kecil di atas, dan kita wakaf di sini. Kita mencari tempat kembali atau ibtida pada kata rajului yas'ah. Rajului yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Rajului yas'a qala fathah diikuti alif 2 harokat. Qala ya alif kecil di atas 2 harokat mat tabi'i sama-sama 2 harokat kita panjangkan. Ya qaum fathah bertemu sukun huruf lain kita lunakkan. Qaumit masuk kata huruf ta yang bertasdid. Qaumit tabi'ul masuk kata alif lam qamariyah. Huruf waw di sini sudah tidak berfungsi. Kita langsung masuk kata alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Tabi'ul mursalin. Ra sukun yang didahului dhammah. Baca tafkhim atau tebal. Salin mat arid di sukun 4 harokat kita panjangkan. Di surah Yasin ayat 21 terdapat hamzah wasol. Karena kita membaca wakaf setiap ayat, maka hamzah wasol di sini kita baca dengan harokat mengikuti harokat huruf yang ketiga, yaitu huruf kasroh. Bunyinya ittabi'u. Ittabi'u adalah kalimat fi'il kata kerja yang mempunyai makna kalian ikutilah dan berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u masuk kata huruf ta ittabi'u duma diikuti waw sukun 2 harokat. Mal nun sukun bertemu lam idgham bila gunnah masuk kata huruf lam tanpa mendengung, tanpa ditahan lama-lama, hanya masuk bacaan idgham bila gunnah. Malah lam alif 2 harokat kita panjangkan. Malla yas'alukum mim sukun bertemu hamzah idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Yas'alukum aja jim sukun qalqalah sugro yang mati asli di tengah kalimat, namanya qalqalah sugro, jangan lupa dipantulkan. Ajrau fathah tanwin bertemu waw idgham bi gunnah, siap masuk dan mendengung masuk ke huruf waw. Rawahum mim sukun bertemu mim idgham mimi, bertemunya huruf mim sukun 2 huruf yang sama masuk pada huruf berikutnya yaitu huruf mim dan ditahan selama 3 harokat. Wa hum muhtadun. Huruf ha sukun, huruf ha ini harus ada tenaga pada saat membunyikan muh. Jangan sampai terdengar ha, jangan muh ya. Ha muhtadun. Tadun mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim.